Ya, kalau prestasi itu prestasinya Waria kalau saya prestasi apa? Apa prestasinya? Coba kita pikir apa sih prestasinya Waria? Kalau prestasi mungkin pekerjaan deh, membuat bikin dia jadi prestasi. Kalau prestasi mau kita dapat prestasi dari mana? Contoh prestasi yang kudapatkan dulu. Oke lah, pernah kak lomba. Itu bisa tadi bilang pemilihan lomba Miss Suara Cantik P2S itu prestasi bagi saya karena saya bukan satu-satunya sih, salah satunya dikirim ke Makassar, bukan dikirim, saya mendaftar sendiri ke Makassar untuk lomba ajang bergensinya Waria. Itu prestasi menurutku pada saat itu. Mau dibawa kemana ini lombaku sebenarnya? Saya lomba di Makassar, setelah menang dibawa ke Jakarta. Di Jakarta dibawa ke Thailand, itu yang ada namanya Miss Thailand. Prestasinya dari mana kira-kira? Kalau Sekedar prestasi pasti pujian, jadi menurutku. Iya, Itu wah dia yang terkirim dari Bulukumba begini dibawa ke Jakarta. Itu sebagai prestasi menurutnya. Tapi apa yang dia petik? Apa yang dia membawa kemana ini? Ku bilang prestasinya. Kalau membawa masalah mengedukasi untuk AIDS-nya. ya AIDS-nya itu bisa ke sharing ke orang-orang. Kalau yang ku dapat itu ku petik dulu saya itu hikmah pas yang ya hikmah yang ku dapat kata pas kak lomba, setelah pulang dari lomba itu nih ku dapat. Pas ku dapat itu, oh tidak boleh kak begini sama ini, harus kak pakai pengaman, harus kak seks dengan melakukan secara aman. Ya itu contohnya tadi pakai pengaman, pakai kondom. Nah, begitu. Itu yang ku dapat. Kan sebagian kuliah Mbak Rata. sapu rata ji. Tidak pikir gitu masalah penyakit ke depannya. Itu yang ku hindari. Makanya aku minta Tuhan, jangan, kalau memang dikasih kak penyakit seperti itu, saya kan tidak tahu ini. Saya tidak tahu bersih tidaknya ini, saya tidak tahu. Itu selalu ku minta, meninggal kak dalam keadaan apa, harus kak tidak mau kak beratkan, tapi tidak ditahu oleh Tuhan. Iya, tidak ditahu jalannya ajal tak, tidak ditahu jalannya seperti apa, meninggal tak. Yang itu selalu ku minta doaku. Kak, untuk produknya sendiri kan sekarang ada banyak di jualan tak? Nggak banyak sih, cuman ada 432 gitu. Banyak lah kak, mulai dari PY sendiri, PY Om Ruteng, Alkesu, terus asinan Om Ruteng dulu. Yang pertama saya jual online makanan itu asinan. Yang ini yang terakhir sambal malapetaka. Viral kak di viral. Viral Oh, dong. viral. Pisang goreng bagaimana kak? Viral tuh. Sambelnya. Belum pijak coba. Oh, lupa kak. Deh, aduh kode. Belum coba. Nanti saya kirim ke sini sama anak-anak krunya dia. Insya Allah. Dicoba-coba tuh Iya. semalapetaka apa pedisnya. Iya, tapi itu sudah aku ganti kak sebenarnya. Sudah ganti. Iya, sudah. Nggak, aku pakai mie malapetaka. Apa mie palas? Sambal goreng, sambal pisang crispy Om Ruteng. Oh, pisang Iya. crispy. Kenapa diganti kak? Takut kak itu malapetaka menjadi bumerang bagi saya. Takut kak, itu yang selalu aku takutkan. Nanti lihat muka orang viral Iya. tiba-tiba ada kejadian saya tidak mau minta sebenarnya ada itu mi dibilang malapetaka. Kenapa mi kembali dari dirimu malapetaka, itu kutakutkan. Iya. Selalu kupikir begitu. Nanti naik kak, tiba-tiba kak turun, jadilah malapetaka bagi saya. Itu yang saya tidak mau. Tapi untuk produksinya sendiri semua jualan tak kak. Ini di kita sendiri ada yang kita terjun langsung untuk buat. Kalau terjun langsung Alkesu, ini sambal pisang crispy kok yang lagi viral ini. Jadi resepnya sambelnya kita memang yang bikin. Iya, saya yang bikin. Itu kalau dari kak Labuan Bajo liburan. Iya kak, aku lihat foto-foto tak di Facebook.
kru mungkin bisa menampilkan foto-fotonya Om Ruten yang lagi liburan. Bukan sih liburan. Oh, ini perahunya keponakanku di Labuan Bajo. Ini sih. Ini sih. Iya, ini apa namanya, Kak? Arvisyana. Ada Arvisyana, ada Surya Indah. Oh, ada banyak di sana, Kak. Ya, 2-3. Mungkin teman-teman di sana ada yang mau liburan ke Labuan Bajo. Hubungi saja saya. Hubungi Om Ruten. Om Rudi Ganteng. Terlalu enak aku rasa sebut Om Rudi Ganteng. Jangan Om Ruten. Kak, serius karena muka ini mengingatkan sama saya ada satu artis Korea. Siapa nih? Serius Kak, nanti ku carikan Kak toh? Ada kalau pencinta Korea pasti mirip sekali. Oh, syok. Annyeonghaseyo. Nanti ku kirimkan mirip sekali Kak. Pertama saya lihat gitu di Facebook waktu awal-awalnya berubah. Nah, kirimkan dulu. Satria Baja Hitam kali berubah. Saya lihat tuh Kak bilang, sempat ya bilang, ya Allah, cakepnya ini. Saya gak percaya, ada kira tak bohong-bohong. Serius Kak, pada saat itu yang pertama kali saya lihat. Iya, Cakepnya. Cakepnya. Benar, gak percaya Kak. Allahu Akbar. Iya. Jadi kembali lagi Kak Di. Ini salah satu contoh kapalnya Kak Di. Yang lain kru. Aduh, bergosip juga. Anak-anak. Slide selanjutnya. Kerennya. Siapa itu foto yang didapat? Bukan foto tak Kak? Iya. Aduh. Ini pertama sekali selesai dibuat di Bulukumba, di Bira, dibawa ke sana. Pas saya dibawa sama ponakanku spesial untuk saya sendiri, dibawa keliling jalan ke trip. Kenapa enggak diajak Kakak? Makanya cari ke 10 orang, 15 orang, nanti saya ajak, saya kasih free kita. Satu orang Iya, kalau dapat 15. Budget berapa itu Kak yang dibutuhkan? Bisa mungkin dibahas di on sisa bisa dibahas di kontak kok pribadi. Jangan dibahas di sini masalah. Oke deh, siap. Terus next ini semua contoh-contoh. Oh, ini sudah pakai Ruben Onsu. Banyak artis yang menggunakan. Maudy Ayunda, Kick Andy, terus Ruben ini terakhir, Darius, Dona Agnesia. Berarti ini kapalnya produksi Bulukumba tercinta. Produksi Bulukumba Kotako. Wah, luar biasa, Di. Terus ada lagi? Oh, tidak. Kembali dulu ke slide yang depan. Nah, cerita tentang foto ini. Sudah hijrah Maki Dika. Sudah. PD Maki. Enggak kaku mak ceritanya. Dulu waktu masih pertama. Maksudnya waktu masih jadi waria. PD Ki buka baju seperti itu. Kalau buka ini kan tidak pakai baju. Pakai dong. Pakai Kakak? Tidak Kak. Iya. Masa berarti penglihatanku? Pakai. Iya. Ada yang tidak, ada yang warnanya. Waktu bukan pertama kali saya ke Labuan Bajo. Ada fotoku di Labuan Bajo. Tapi belum kapal ini, masih kapal Surya Indah. Saya masih panjang rambutku. Saya sandar mau ke jalan ke pulau apa ya? Mau jalan ke Kemana Kak? Aduh, saya lupa. Gua Rangko. Di sana itu ada tempat wisata Gua Rangko, naik kapal, tapi bukan kapal ini, kapal yang sebelumnya. Saya pakai itu, terus airnya surut, jadi tidak bisa masuk ke, tidak bisa ke daratan ceritanya. Jadi harus pakai sampan. Iya, pakai perahu kecil. Jadi perahu kecil. Pas kita turun. Pas kita turun itu perahu tidak bisa masuk ke pinggir bibir pantai toh. Jadi
otomatis basah dong ini baju semua. Saya turun kayak diangkat semua baju sama Kak semua. Ini sama teman-temanku semua. Ini Dokter Putri semua sama ke sana. Pas itu kita masuk ke Gua Rangko, di situ ada air gua kayak ada air tawar di situ di dalam. Saya masuk di situ, pas saya buka baju. Tapi Saya buka baju telanjang terus masih panjang rambutku. BH-nya. Saya lepas semua. Jadi saya lagi belajar Kak. Di situ Kak lagi belajar. Oh, begini Kak laki-laki jantan yang tapi aneh menurutku karena pada saat itu iya pada saat itu panjang rambutku terus telanjang dada. Tidak ada hampa. Baru basicku di situ hari masih perempuan. Terus dia bilang, makanya ada foto-fotoku saya tutup semua ini. Kan bukan muhrim pada saat itu. Ya Allah, menjadi cerita lucu Iya, nanti cerita itu kan di lucu, perjalanan iya. ya namanya perjalanan hidup. Ya Allah, terus jadi apa tanggapannya teman-teman tak itu harus ngeliat seperti itu. Dan jangan lalu kok ada foto Kak. Awas kalau ada foto Kak. Ternyata sama aja ada foto Kak. Teman-temanku gila semua. Karena saya orang gila. Jadi ikut-ikut juga gila. Ada foto mak semua di-upload di Facebook. Wih, di situ aku rasa malu. Ih, kelihatan Menuta. Buah sakarnya kata. Oh, kulihat sempat yang foto di Pantai Pink, pantai apa? Pin Beach. Ya, saya pakai bikini. Di situ saya pakai bikini. Ya, di situ saya pakai bikini. Itu nih sama semua mak itu teman-temanku yang sebelumnya dulu tuh. Hobi memang traveling Kak Dik. Healing dah hobi Ji, cuman kalau Labuan Bajo kan di sana banyak keluarga. Jadi kalau di sana budgetnya kurang, tidak keluar Ji banyak. Iya, sekaligus proses healing proses healing, terus kupromosikan Mi juga punya keluarga. Sambil jalan-jalan, nggak gampang naik perahu finish begini, mehong. Bilang Kak, perlu budget yang luar biasa. Makanya juga, saya bilang, kalau teman-temanku Ji mau berangkat, orang-orang Bulukumba, dia hubungi Kak, pasti dapat diskon besar-besar kalau buat orang Bulukumba. Iya, kalau buat orang Bulukumba khusus. Karena rencana ini bulan kalau jadi habis Lebaran saya ke sana. Bawa tamu lagi iya. Kak, alhamdulillah. Terus Kak, ini kan tadi cerita masalah pendapatan tuh, itu pendapatan tak selama jadi ceritanya waria. Pencapaian maksudnya yang dilihat mata lah, apa yang dihasilkan pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau waktu jadi waria yang dilihat mata itu pasti kayak tas-tas jeep begitu, iya begitu yang tidak ada baju pakaian kayak seperti itu Ji. Padahal banyak sekali Kak, maksudnya menghasilkan begitu Ji, iya. Tidak ada dia. Iya. Grogi Kak. Semangat itu, aduh. Semangat sekali Ki. Oh, jadi ya, berlalu begitu saja. Iya, paling di jalan-jalan. Saya begitu cara aku cari duit. Tidak mau aja Kak terlalu membebani diriku bekerja. Kalau sudah terkumpul paling di pemikiranku, kemana Kak lagi bulan depan? Kemana Kak lagi? Oh harus Kak injak ini. Bali. Oh harus Kak ke Bali tahun ini. Harus Kak ke Bali bulan ini. Harus Kak menabung begitu Ji. Begitu Ji sebenarnya. Sampai carikan orang tua. Tapi sekarang orang tuaku sudah tidak ada, dua-duanya. Sebenarnya berpikiran Kak mau Kak keluar daerah. Apa yang mau aku cari uang? Kak mereka itu buat mereka aja, untuk mereka aja sebenarnya. Tapi sekarang ada ini Sinchan. Semangat Kak lagi. Tidak bisa Kak. Bukan tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa Kak ceritanya pergi merantau keluar cari penghasilan di luar sana. Tidak bisa Kak. Tetap Kak balik. Tidak pernah Ki berpikir Kak untuk apa Kak? Sinchan kan ceritanya anaknya keponakan tak tahu. Iya. Anaknya keponakan tak. Tidak pernah kita berpikir untuk menghasilkan kita sendiri yang menghasilkan Sinchan. Oh begitu. Saya punya anak begitu. Itu nih saya bilang tadi, kalau dulu ditanya Kak begitu tidak pernah Kak bakalan mau. Tapi kalau sekarang ada niat, tapi itu niat harus betul terima Kak.
Itu yang aku bilang tadi, harus perempuan yang bisa dibilang perempuan bodoh. Perempuan bodoh yang mau menerima saya, terima Kak dengan latar belakangku yang kelam, yang dunianya amburadul, yang pernah sama itu. Harus benar terima, dan itu pun tidak mau kalau istriku jangan terima Kak. Harus keluarganya juga Kak. Kalau keluargaku pribadi otomatis mau, tapi kalau keluarga pas saya tidak mau di saat saya menikah jalan putus di tengah jalan, apa juga deh gunanya menikah. Dan tidak mau Kak ada di posisi kayak kemarin, nanti menikah Kak baru ujung-ujungnya rebutan Kak, ya bukan nih rebutan bulu mata kalau saat sekarang ini ya rebutan apa dia keluarga. Kita jangan orang mau yang nilai, orang mau lihat Ada di sensor. ada di sensor. Begitu. Begitu Tidak Kak. mau Kak betul-betul dia terima Kak dengan ini Rudi suamimu yang sebenarnya. Tapi kira-kira Kak, jangka waktunya ke depan ada tidak dekat-dekat ini atau Belum. masih Belum. begitu? Masih ku sayang Sincang. Tapi kan kalau hasil sendiri beda lagi. Kalau untuk menghasilkan otomatis sudah Pak menikah dong. Otomatis sudah Pak menikah. Masa menghasilkan nggak dari Sincang ke Sincang? Nggak mungkin. Allahu Akbar. Kan dibahas lagi masalah video viral tak itu yang dulu Yang mana? berkelahi di Baha. Bahak dengan siapa Baha itu? Bahri. Kenapa sampai terinspirasi kayak bikin video seperti Sebenarnya itu? tidak terinspirasi. Sebenarnya itu nongkrong ya di salon sama teman-temanku. Ada teman-temanku pada saat itu ada gengku yang namanya Geng Talolang. Iya, Geng Geng Talolang. Itu Geng Talolang itu ada 7 orang Kak, kayak tunggu dulu. 1 2 3 4 ya 7 Kak mungkin itu 7 orang Kak, itu personilnya Geng Talolang. Kenapa aku namakan Geng Talolang? Karena semua di dalam situ perokok. Terutama saya waktu masih panjang rambutku perokok kencang sekali saya. Aktif sekali Kak. Perokok, setiap nongkrong dimanapun itu, kalau ayo ngumpul di sini nongkrong, pasti ada yang hilang. Pasti ada hilang korek api. Mending rokok yang hilang daripada korek api. Susah. Jadi itu yang selalu hilang, korek. Makanya aku bentuklah talolang, paluka, pencuri itu jadi bentuknya talolang. Saya kan di salonku itu selalu Kak bikin, saya kan suka Kak makan, suka Kak kuliner sebenarnya. Makanya selalu Kak bikin sesuatu yang berbau makanan Kak. Berbau makanan. Bikin Kak itu hari acara pisang goreng di rumah, makan di atas wajang. Selalu Kak mau bikin unik-unik di atas wajang, Kak makan di wajang, yang di atas wajang itu makan pisang goreng di atas wajang, terus sama teman-temanku sudah Kak makan itu. Mungkin kekenyangan nih semua itu teman-temanku. Ayo deh bikin video apa? Itu seolah-olah saya jadi pelakor karena rambutku itu waktu pirang. Kan rambut pirang identik dengan pelakor. Ya pada saat itu jadi Kak Lydia. Jadi Mas Aris itu Baha. Temanku itu yang namanya Aswar, dia sebagai Baha. Temanku bilang begini, apa harus kok yang lucu, jangan yang nama-nama yang apa, nama-nama yang bagus, yang keren. Cari kok coba yang lucu, baru disebut namanya lucu muncullah itu Icang Ratu Unduh. Dia bilang panggil saja Baha. Baru disebut Baha, lucu, itu ketawa. Jadi panggil Baha. Bela. Tapi spontan semua ini tidak ada yang disetting bilang harus ke briefing begini, sebentar harus kau begini, tidak ada sampai yang berkelahi begitu. Tiba-tiba itu keluar naluri begitu, sampai kipas angin di kamarku itu yang video patah lehernya gini. Patah gara-gara Baha itu tadi yang senggol, gara-gara nggak cari ini ceritanya suaminya selingkuh sama si cantik itu. Sang pelakor. Merasa cantik. Iya, merasa cantik, sok cantik istilahnya. Sekarang kalau dulu merasa cantik, sekarang kalau diingat. Saya tidak pernah bilang saya cantik pada saat itu. Aku bilang diriku,
cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Beda-beda pandangannya orang. Dia cantik lihat saya mungkin karena hatiku bagus sama orang itu, berarti dia kira kak cantik. Tidak cantik begini, terserah. Yang jelas apa yang kau lihat saya itu mau yang kau ungkapkan ke saya. Pas itu masuk di dalam kak buat video seolah-olah saya ini lagi cukur orang, padahal sudah disetting semua. Saya cukur itu orang temanku sendiri, padahal saya tidak cukur sih. Ada itu datang Icang masuk datang cari suaminya. Ada Baha. Mau aku tahu. Ada Baha. Tidak ada Ki Baha. Baha ini pengakuannya ke saya ceritanya. Menyamar sebagai Bahri. Jadi tidak ada Baha di sini, Bahri yang ada. Tidak ada nama suamimu di sini. Kenapa kau cari-cari suamimu di sini? Tidak ada. Tidak ada dalam kamarmu. Udah bilang itu tetangga-tetanggamu. Bilang siapa bilang tidak ada? Baku tarik-tarik, baku tarik jilbab, tarik lambut. Situ baku guling-guling. Terjadilah pertengkaran, perebutan seorang Baha. Ya Allah, lucunya itu kan. Iya, banyak bagikan sampai tuh hari saya ikut Silatnas di Jogja sampai muncul itu videoku Baha Bahri itu. Saya pernah ikut Silatnas Pejuang Subuh di Jogja. Saya ada 12 orang pergi wakili Bulukumba untuk Silatnas Pejuang Subuh. Sampai itu masuk juga itu Baha di sana. Bukan masuk, dia bahas kayaknya itu orang di YouTube deh. Itu. Jadi saya sembunyi-sembunyi, saya kunci badang dong di sana. Iya, saya tidak ada yang tahu kak kalau saya waria dulu ini orang. Saya tuh pergi Silatnas di sana sama Pejuang Subuh, otomatis berbaur kak sama orang-orang luar, orang Bandung, orang Batak, orang Siak, banyak teman-temanku, sahabat-sahabatku. Sampai sekarang ini masih berteman kak di grup, masih ada kak masuk dalam grupnya, grup Silatnas. Terus kak, kenapa Ki sekarang tidak aktif nih? Kan dulu aktif sekali. Saya lihat di Facebook kan selalu ada kegiatannya dia upload toh. Iya, sekarang tidak. Sekarang tidak. Iya. Kenapa saya bukan tidak begini. Saya bukan tidak aktif karena kalau saya itu di Pejuang Subuh ini nih terlalu banyak kegiatanku. Saya orangnya dulu masih peka kak sama kata-kata. Maksudnya masih di telingaku itu kata-kata kalau orang ketus berbicara sama saya. Takut kak berbicara kulawan terus kusakiti hatinya orang. Mending saya menghindar, mundur daripada saya berbicara. Kiranya saya ini akan mau kak ceritanya berubah, mau kak hijrahnya itu saya mulai dari tutur kataku mau kuubah semua. Tapi kalau tidak kuhindari, otomatis kayak bermulut perempuan ya juga sama aja. Apa aja gunanya? Mending saya mundur dulu, bukan keluar sih, bukan kak keluar dari Pejuang Subuh. Tidak, saya tidak pernah keluar dari Pejuang Subuh. Entah itu teman-temanku di Pejuang Subuh, tapi tidak Ji, masih terima aja, masih welcome di semua teman-temanku, bagus di semua di situ di dalam. Yang saya tidak aktif karena kegiatan-kegiatannya tidak pernah tidak pernah ikut kegiatannya. Saya juga sibuk mana bangun pagi kak mau kerja salon, mau banyak kegiatanku, jadi itu biasa bertabrakan. Mana suka kak pergi jalan-jalan, healing. Begitu. Iya. Terus kak, bagaimana tanggapan tentang ya kan kakak ini seorang kapiten. Ya, maksudnya ya dulunya laki-laki berubah menjadi perempuan. Dulunya perempuan, sekarang berubah jadi laki-laki. Kan awal masih kecil, maksudnya proses dari kecil tak langsung kayak jadi. Lah, masa diciptakan kak sama orang tua aku langsung gak jadi. Tunggu dulu kak, yang jadi pertanyaan ini suara tak bagaimana sampai bisa berubah? Tergantung. Kalau bercanda aku sama orang tergantung ya sebenarnya. Kalau pergi kak bergaul di suatu tempat dan di situ lingkungannya laki-laki semua yang beretitude, berarti saya harus jaga perkataanku di situ. Dan saya harus pakai kunci Inggris. Ada kunci-kunci dari. Ada dong. Ada. Laki. Ada di situ kak, harus kak berbaur. Di mana kak berbaur, di situ kak harus menghargai orang. Berbaur kak sama anak-anak nakal, harus kak juga jadi
bukan sih jadi anak nakal, jadi kayak juga ya ku ikuti suasananya di situ. Tapi kan enggak tersiksa aja Ki dulu kan kalau Cewek? waktu jadi perempuan di ini suaranya di mendayu-dayu. Dibuat-buat begitu. Kalau suara ya dibuat-buat. Enggak siksa aja Ki, itu tahan Tidak, Ki. bukan yang pakai, ada sebenarnya sebagian orang yang mau udah bentuk suaranya perempuan sekali tapi jatuhnya kayak itik lagi. Tapi kalau saya sebenarnya apa adanya juga. Tapi kalau mau kak berbicara, mau kak kerjain orang, mau kak kerjain biasanya teman-teman, halo, kamu di mana? Iya begitu. Tapi tidak mau kak terlalu siksa. Kan biasa tersiksa sekali, mau sekali jadi perempuan, padahal jatuhnya sebentar jelek. Kalau saya begitu, sebentar kalau jadi humor nih meledak, keluar nih laki-laki ke wah. Di prank ternyata kena prank gini. Oh ya Allah. Kerjain teman-teman. Terus untuk sekarang tanggapan tentangnya yang dulunya kodratnya laki-laki di luar sana terus memilih jalan hidup untuk menjadi perempuan. Itu aku bilang tadi, dia itu harus dirangkul. Dirangkul kalau mau ubah seperti saya, itu susah sekali sebenarnya mau diubah seperti saya. Karena kalau bukan dari hatinya, dia tidak bakalan berubah. Walaupun itu kau mau bunuh, mau kau siksa, sesiksa apapun itu, dia tidak bakalan berubah kalau bukan dari hatinya. Makanya kalau mau ubah orang seperti itu, menurut pasti deh berubah. Rangkul ki, bicara ki baik-baik, bahas ki masalah orang tuanya. Orang tuamu tuh akan, saya tuh kalau bahas masalah orang tuaku, tidak mau kak. Saya bela-bela mati-matian, tidak mau kak. Tidak mau kak orang tuaku dijelek-jelekkan ke orang-orang. Tidak bakalan. Siapa yang mau sih dijelek-jelekkan orang tuanya? Dan siapapun juga, walaupun itu orang tua tak salah sebenarnya, saya tidak bakalan mau. Saya harus benarkan kita orang tuaku, karena dia yang kasih keluar kak di dunia seperti ini. Sampai ada sampai ada kak. Dan salahnya saya, ini aku bilang tadi, kenapa kak tidak nah lihat berubah seperti ini. Mau kak saya itu orang tua aku lihat, wih anakku kurang berubah nih, bagus nih kalau begini. Itu sebenarnya dia minta sebenarnya dari dulu dalam hatinya, tapi dia tidak pernah ungkapkan karena dia mungkin jaga perasaanku karena menghasilkan kak uang. Nah selalu kak belikan begini Rudi, belikan kak begini apa yang dia butuhkan orang tuaku dipenuhi semua pada saat dipenuhi pada saat itu. Itu yang saya sesali selalu. Untuk penyesalan terbesar dalam hidup adik itu Mami. Jadi sosok yang paling berpengaruh ini di proses hijrah betul-betul orang tua Sinchan, orang tua juga. Jadi menurut kakak di luar sana kira-kira ada tidak kesempatan untuk teman-teman Wariata? Pasti banyak sekali kesempatan. Selagi dikasih kesehatan, jangan di saat sakit kok untuk mau berubah selagi masih bisa. Selagi masih ada waktu berubah. Tapi tidak boleh, itu saya bilang tadi, tidak boleh dipaksakan karena susah. Yang beda dengan orang peminum, disuruh, kan disembunyi gitu minumannya. Tidak bakalan minum dibuang nih. Ini tidak, hatinya susah. Oke lah, berubah nih basicnya jadi laki-laki. Tapi ini yang masih bermasalah lagi dalam hatinya yang susah. Rasa sukanya lagi sama laki-laki yang susah untuk melupakan. Contohnya saya pribadi. Contohnya saya pribadi. Berubah, penampilan sudah. Perasaan, masa mau kujelaskan ke orang-orang, saya ini masih begini. Saya masih tidak mungkin. Karena saya sekarang malu dengan itu semua. Biar nih kalau orang menilai, itu pencitraan, perubahannya itu berubah begitu, oke lah terserah. Karena susah kak juga mau jelaskan seperti apa. Nanti bilang kak tidak begitu, mak sumpah kak tidak. Tapi di belakang masih begitu kak. Kak. Makanya aku bilang tadi, biar nih saya sama Tuhan yang tahu, kasihkan kak dukungan, support yang bagus. Jangan kau kasihkan kak kata-kata kasar. Kau itu begini. Sudah susah sekali. Malah saya biasa kasihan sama keluarga aku dong. Kak. Kulihat keluarga aku. Kalau saya dibully tuh, bilang kau itu adikmu kemarin begini. Itu nih kasihan kak sama keluargaku, sama ipar-iparku, semua keluarganya iparku. Bilang apa tuh kau itu saudaranya. Itu yang selalu kujaga. Terlalu pasti malu gitu, tapi tidak malu di depanku karena takut sama saya. Saya itu sebenarnya keluargaku bukan takut sama saya sih. Tidak ada yang berani
Tidak ada yang berani yang mau bentak Kak begitu. Tidak ada. Justru saya yang bentak. Karena saya tidak mau Kak ditegur. Saya orangnya tuh tidak mau ditegur. Keras. Tidak mau orangnya ditegur juga. keras kecuali kalau berbicara baik, bagus caranya berbicara, baru mak terima. Tapi kalau berbicara kasar, siapapun itu, iparku pun sekalipun itu iparku, sekalipun itu saudaraku. Kalau saat sekarang begini mau karena tegur-tegur dengan kata-kata kasar, saudaraku tidak mau Kak diinjak. Tidak akan. Apalagi orang lain, saya tidak mau diinjak-injak sama orang lain. Betul sekali. Kalau untuk sekarang pernah tidak Kak diajak teman-teman tak? Yang maksudnya ya yang ada kemauan. Yang ada kemauan. Iya. Ada. Itu pun teman-teman dekat sekali. Baru berani ya, berani Kak. Tegur bilang ayo nih sama-sama. Kau saja itu belum pokoknya bilang iya setidaknya tidak berpakaian perempuan satu itu mau dulu jalan. Tapi dia bilang jika dong itu nih temanku yang di Makassar. Bilang pasti ada di jalanku juga ke situ Rod, tapi belum saatnya. Wajar karena saya belajar Kak dari diriku dulu begitu Kak juga. Iya. Banyak sekali Kak Di kalau dibahas itu pengalaman. Panjang masih banyak sebenarnya, cuman masih lupa Kak, kecuali diingatkan Kak baru lagi ku ingat. Dengan pengalaman tadi dulu ini kan ada pernah aku dengar dari memang usaha Hatta ini betul-betul dirintis dari bawah, karena pernah Kak dengar dari Kak Diana bahwa dulu pernah Kak juga ikut-ikut di maksudnya jadi pelayan di warung lalapan Kak Di. Iya, berarti ini enggak gengsi memang dari. Tidak, karena saya itu mau Kak menghasilkan uang dengan hasil keringatku sendiri sampai saya kasihkan orang tuaku. Betul-betul itu Kak Diana ember dia. Sampai orang tidak tahu, sampai orang semua tahu iya pernah saya jadi pelayan warung makan. Maksudnya ini dia sampaikan karena bangga dengan adiknya yang betul-betul. Saya tidak pernah malu Kak sama pekerjaanku selagi itu halal. Saya pernah jadi pelayan di warung. Kak, saya kan orang tidak ada, saya orang miskin, orang tidak punya apa-apa, keluarga aku tidak ada. Tapi karena saya mau bekerja, mau Kak yakinkan orang tuaku kalau ini hasil keringatku, mak kita makan dengan hasil, kita makan dengan hasil. Jadi saya itu kalau sampai sekarang ini Kak bisa Kak beli ini, bisa Kak beli itu karena pernah Kak proses, pernah Kak dari bawah, bukan Kak yang tergantung sama orang tua dari uangnya orang tua, tidak. Seperti anak-anak yang lain yang langsung langsung ada. Saya tidak, saya dari bawah Kak. Makanya tidak heran Kak lihat orang kalau ada perubahannya tiba-tiba berubah yang langsung ada bilang coba kok ada di posisi saya. Proses kok dari bawah. Lihat mau kok dari proses kok dari bawah. Beda hasilnya juga. Beda hasilnya kalau dari orang tua. Iya, karena sempat juga saya dengar dari hasilnya akhirnya dibelikan kursi. Ya, dibelikan kursi. Saya kalau orang di antara semua bersaudara, saya kan 9 bersaudara. Saya anak ke-8, ada adik 1. Kalau masalah orang tua yang aku bilang dari tadi, orang tua tidak boleh ada yang duluan selain saya. Contoh, ini Kak belikan ke Mama Rut baju, jangan kok saya mau Kak belikan ke ini, jangan misalnya kalau selagi bisa Kak, selagi tidak bisa betul Kak jangan. Iya, sampai sekarang masih ada kenangannya orang tua aku, saya simpan uang hasil keringatku mulai dari bawah. Kalau rindu Kak sama orang tuaku itu perlu ada bajunya yang saya simpan, baju dengan hasil uang keringatku saya belanjai itu sampai saya cicilkan baju orang tuaku. Sampai ditagih Kak sama itu orang yang yang simpan itu sekarang. Tidak mau Kak kasih, kan baju-bajunya orang tua aku saya kasihkan, bagi-bagikan ke yang bagus-bagus. Waktunya meninggal saya jangan kau bagikan bajunya orang tua yang tidak layak. Harus kau bagikan yang bagus supaya orang nyaman juga pakai dan menerima juga itu orang bagus. Dan saya simpan itu baju hasil pertama saya belikan itu orang tuaku, saya sampai masih simpan di lemari itu sampai sekarang, sama baju orang tua laki-laki kok. Kalau rindu sekali baru diambil. Itu masih ada bau-baunya sampai sekarang. Enggak dicuci Kak? Tidak pernah Kak mau cuci. Pernah minta ke Kak bilang, sebab itu deh enggak, jangan Bang. Ini nih temanku.
Itu Mi. Iya. Selain itu yang temani Ki kan tinggal sendiri Ki Kak. Di salon. Ada. Ada. Heeh. Colken. 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 Iya, Colken iya, colken. namanya. Itu 2. Colken. Colken. Ada 2 itu. Colken. Coli sama Kendu. Coliani sama Kendu. Coli Mahatama. Namanya kucingku. Itu yang Tamanika. Namanya Colken. Itu kan satu Coli. Namanya itu Coli Mahatama. Yang satu terlalu mainstream namanya. Makanya biasanya aku panggil 2 Colken. Gimana? Biasa dari 2 berdua itu kucing. Itu yang temani Kak sampai sekarang ini. dinikmati proses. Ku nikmati sekali. Pelipur lara mungkin Kak kalau lagi. Tidak pernah aja kalau galau tidak. Kalau biasa Kak berbicara sama mereka. Itu sama kucing. Kayak seperti manusia saya temani berbicara. Kalau saya dari sini pasti pulang pasti menunggu di depan jendela menunggu begini. Coli, ini ada mi mama pulang. Iya biasa terkadang cerita Kak begitu sama kucing. Tapi biasa paham juga itu kucing begitu. Ada mi puangku ini pulang. Kalau kasih bunyi tempat makanannya pasti ada mi podong. Temani Kak tidur, temani Kak berbicara. Itu mi biasa yang kalau lagi galau-galau kok. Ada mi temani Kak kucing temani mi berbicara. Kenapa kok begitu? Tidak pernah kok muncul. Seperti orang gila. Udah mengerti tonjok. Iya, apa sudah mengerti. Halo. Ya Allah. Sampai akhirnya memutuskan untuk memelihara kucing. Dari siapa itu Kak yang? Kalau memelihara kucing dari dulu dari kecil memang suka Kak kucing. Tapi ada temanku mungkin selalu nalihat postinganku pernah Kak pelihara kucing. Terakhir sebenarnya bukan Kak tidak mau pelihara karena itu kotorannya. Karena saya di tempatku ini nih jual makanan. Tidak mau Kak sampai bulunya sampai ada di makanan itu. Makanya itu hari saya pelihara kucing dari dulu. Sebenarnya dari kecil suka Kak kucing. Tapi kalau pelihara waktu saya nongkrong sama teman-teman lamaku itu dulu pernah Kak nongkrong di Indomaret. Ada kucing kelaparan. Terus bilang temanku ambil mi. Bilang kau mau? Dede malas saya pelihara kucing karena tainya begitu kotorannya enggak bisa kodong Ruth bawa mi ke rumahmu, bawa mi ke salonmu. Jadi saya bawa mi itu kucing. Saya bawa mi kucing ke rumah. Ternyata kodong lapar sekali. Saya mandikan mi, terus saya belikan mi makanan, ku kasih mi nama lagi. Itu nama pertama kucingku Catriona. Biasa dipanggil Ona. Tapi sudah mati mi. Oh, sudah. Iya, itu mi anaknya yang tumbuh Ken. Oh. Candy. Dia ada 4 anaknya itu. Kendu, Kenda, Candy. Yang satu mati. Tapi sekarang tinggal 1 Ken. Tapi setelah saya rawat itu mungkin ada temanku lihat Kak di sosial media. Saya rawat itu Ona. Oh ini kayaknya sih berpikiran seperti itu temanku. Kau lah dia kirim ke mak kucing bilang kau tidak mau pelihara kucingku. Kau mau adopsi bilang iya mana mi janji-janji terus selalu Kak mau dikirimkan kucing tidak ada. Enggak lama nak kirim ke mak kucing ada mi temannya Ona Coli itu mi namanya tadi Coli Mahatama. Ada mi temannya Ona dia temani bermain. Saya rawat mi itu Ona sebelumnya saya bawa pergi vaksin. Divaksin iya saya bawa vaksin di lapangan pemuda ada itu hari dokter toh yang periksa kucing hewan semua. Saya bawa mi Ona nggak lama mati kasihan. Nah ditinggalkan mi seorang anak 4 ditinggalkan kan. Tapi dirawat dengan penuh kasih sayang. Melebihi dari Shinchan. Masa? Iya. Jadi kalau kasih pilih ke antara Shinchan dan kucing saya sayang semua. Karena saya anggap yang biasa itu Coli sebagai Shinchan. Kalau lagi halo mak Coli, Shinchan itu tonji ku panggil itu tonji Coli itu tonji Shinchan. Karena dia yang terdekat. Karena dia yang terdekat. Kadi ya Allah. Kak ada tidak
penyesalan. Penyesalan apa sih deh? Haruskah? Viral sedang harus. Haruskah? Harus. Ada tidak penyesalan waktu Waktu apa tuh? pernah tersesat Tersesat di mana? di jalan ninja tuh? Tersesat di mana? Maksudnya ada apa? Ya dulu waktu jadi ke ninja. Jadi Ninja Hattori pernah ada. Maksudnya disesalkan tidak itu? Disesalkan. Kenapa Kak dulu begitu? Itu tadi yang ku bilang, yang ku sesali sekali itu kenapa orang tua aku tidak lihat Kak ceritanya Berubah jadi laki-laki. Yang ku sesali yang dulu tidak ada sebenarnya yang ku sesali, karena itu sudah jalannya nih sebenarnya menurutku. Tidak ku sesali semua. Cuman pasti berpikir Kak, bodoh-bodohku itu dulu kenapa Kak jadi begini. Pernah Kak puji-puji orang padahal nolok-oloki jah. Nah bilang Kak cantik, mau kemana, padahal apa, palsu. Iya. Kecantikan palsu tuh. Iya. Itu semua palsu. Betul menurutku. sekali. Iya. Terus Kak untuk usaha tak ke depannya mau dikembangkan tidak, seperti apa? Ada tidak pengembangan yang mau dilakukan sama usaha? Ada sih banyak kalau pengembangan. Cuman saya itu biasa kalau pulang dari Labuan Bajo baru Kak lagi merintis yang baru di sana Kak, buat dapat inspirasi biasa. Kan kalau kita tahu itu kalau pergi ke liburan pasti cuan itu berkurang. Jadi kalau pulang Kak harus Kak buat sesuatu bisa menghasilkan Kak uang. Kalau dari Kak Labuan Bajo pasti apa itu buat itu di om rute dulu alkeso alpukat kelapa susu itu viral sekali itu di bulan puasa. Itu limited edition. Tidak ada kecoba bagaimana, tidak sombong sekali. Bukan sombong, cuman begini, kalau ada orang pesan, contoh kalau mau saya jualan besok pasti malamnya tuh saya posting nih, yang mau pesan buat besok siapa, besok ready Kak ini, cuman terbatas, makanya saya batasi jualanku. Paling banyak itu biasanya 40-70. Kalau alkesu dulu itu 40 itu sudah banyak nih standar untuk isi kulkas, kota kan harus dingin. 40 tidak boleh Kak lebih. Jadi kalau ada lebih, ada pesan lagi sold out mak, bilang oke, besok paling pesan saya catat nih sekian 10 orang, oh berarti tinggal 30 lagi jualanku. Jadi berputar begitu. Sama mie ini yang saya jual sambal malapetaka. Oh tidak pernah Kak mau lebih, harus Kak orang menunggu. Ditarget. Kayak seperti mie ini jualan pisang sambal pisang sambal om ruteng. Saya istirahat ini 2 minggu ke depan rencananya. Mau untuk kemana, mulai Kak? Tidak kemana-mana Ji. Satu ada acara keluarga, satunya lagi anggota yang saya temani bukan anggota sih, partner kerja. Saya buatkan dulu istirahat, padahal bilang jangan Kak, siapa lagi mau kasih Kak uang hari-hari, siapa mau kasih Kak lagi makan pisang begini. Kan saya tidak pakai yang pisang masak, yang pakai pisang muda. Jadi kalau pisang masak saya kasihkan mie partner kerjaku. Seperti itu. Kalau untuk usaha tak sendiri akhirnya memutuskan untuk jualan, bagaimana prosesnya? Kan dari basic salon ini ceritanya. Oh basicnya, karena kan saya suka masak dari dulu, kan saya suka pintar masak, suka makan. Kapan-kapan panggil juga Kak? Insya Allah kalau ada nanti apa tidak bisa Kak panggil kalau di tempatku yang sekarang, karena dapurku sempit, tidak bisa Kak panggil orang. Kalau ada mana orang yang mau cukur, mana orang yang mau kujual. Jadi kalau saya jualan online itu jualan makanan, berarti saya tutup salon. Saya tidak terima. Kenapa? Saya takut ada rambut sehelai saja, itu yang kutakutkan melengket di makananku. Jadi kalau saya jual pisang itu saya tidak terima. Biasanya sore baru saya terima, karena biasa sholat itu di pagi, buka pagi, saya biasa sholat sampai jam 2 siang. Biasanya terima, maka itu cukur setelah itu jam 2 siang. Terus untuk modal tak sendiri Kak, modal membangun usaha tak berapa? Usaha apa? Usaha pisang. Kuliner ini. Iya. Sedikit Ji. Awalnya itu makin coba pisang saya beli.
dengan minyak itu bahan-bahan dapur sekitar 200-an. 200-an 200-an deh. ribu. Mungkin karena ada nama dan banyak teman, ya banyak yang posting. Situ mungkin yang dibilang viral. Menurutku tidak viral, Ji. Kenapa? Karena terbatas yang kujual, jadi limited. Ku bilang toh limited edition. Itulah yang bikin jadi bikin kangen. Tapi ku pikir orang yang bilang, Kak, ada sebagian yang bilang, Kak mahal sekali 25. Oke lah, saya konsisten nggak sama jualanku. Terus saya jaga cita rasanya. Terus kalau ku lihat dari penjualanku, dari awal ku lihat penjualanku 25. Besok masih laku tidak ya? Dengan orang yang sama. Ku baca nih, ku baca. Saya lihat nih, kok ini orang yang sama sudah 4 kali berturut-turut. Kan saya catat. Iya, repeat order. Kok 4 kali berturut-turut pesan. Oh berarti ceritanya ini dia suka aja dengan hasilku, hasil tanganku ceritanya. Di situ nih, makanya konsisten. Kan tidak boleh Kak rubah rasanya. Tidak boleh Kak rubah porsinya, malah ku tambah porsinya. Oh berarti ya yang namanya usaha tidak perlu modal besar Kak. Tidak perlu. Menurut saya tidak perlu kalau itu usaha-usaha. Kalau menurutku kalau kuliner itu harus terima. Jangan berpikir selalu untung. Kalau memang pecinta kuliner pribadi suka makan toh. Kalau saya tuh suka makan selalu Kak. Itu nih aku bilang selalu Kak terinspirasi kalau keluar daerah Kak ada makanan aneh kulihat di daerah sana yang ku tempat di jalan, contoh kayak jalan Kak ke Jogja. Oh ini bagus bisa dijadikan kayak contohnya kan ini kan kayak Jawa-Jawa toh. Tapi kalau ini terinspirasi Kak dulu waktu masih panjang rambut tuh sama Syahrini. Oh iya. Syahrini kan jual yang harganya karena dia kan ada nama. Iya. Sama Igun. Saya kan Igun. daerah. Di daerah sudah dijual 50.000 per toples masih ditawar. Masih ditawar lagi. Nah kenapa mahal sekali bilang itu nih. Makanya konsisten nggak selalu dengan jualanku. Harus konsisten. Namaku ku pertahankan. Makanya itu rute yang ku dapat dari Labuan Bajo. Di sana maka selalu bikin inspirasi. Setiap Kak pulang pasti pasti ada ku jual. Jadi tidak sekedar liburan. Tidak. Jadi pernah Kak Pak yang ditegur sama ponakanku di sana di Labuan Bajo. Kan itu ruteng air mineralnya orang sana. Kayak kita di sini Argus kayak begitu tuh. Di sana itu air mineral ruteng. Karena saya posting ruteng, orang yang bilang di Facebook, orang yang komen, Kak, kok kenapa ruteng? Kok persis banget kepanjangannya Rudi Ganteng. Masuk nih, kupikir nih, buatlah salah satu brand makanan ruteng. Pas saya bikin itu ruteng, saya ambil ciplak pakai gambarnya itu di air minum. Terus naik mie itu yang kujual pertama, asinan Om Ruteng. Pas di salon saya ada pohon mangga, buatlah saya asinan. Saya pergunakan supaya bagaimana caranya bisa Kak mendapatkan uang. Oh ini yang saya kontrak. Kan saya kontrak dengan pohon mangganya. Harus saya buat ini. Oh mudah, asinan. Saya kan selalu Kak live dulu. Kak minta Kak itu kirimkan Kak begini. Aku bikin harus jadi uang ini. Di situ saya pakai itu stiker, bukan stiker, saya bikin sendiri stiker tapi dari logonya di situ. Teman keluargaku nelfon, Om jangan pakai Kak, pakai gambar itu, bahasanya orang sana begitu. Om jangan pakai Kak gambar itu di air mineral, nanti punya brand di sini marah, kamu bisa dituntut itu ratusan juta. Bilang nggak apa-apa biar terkenal Kak. Di mana kamu dapat uang? Kau bikin kasih malu keluarga di sini di Labuan Bajo. Jadi akhirnya saya ganti berubah jadi seperti ini. Tapi keren loh Kak pakai kacamata. Kalau saya tidak pakai pengeras, saya pakai kita bilang tadi opa-opa. Saya minus orangnya. Iya. Tapi tidak pernah aku pakai. Terus pengharapan tahun untuk usaha tak ke depan? Harapanku semoga makin banyak pelangganku yang halal, yang tidak bully. Sebenarnya lebih senang Kak
bukan dibully sih, lebih senang Kak dikoreksi. Ya. Jangan cerita bagus di depanku kalau memang itu tidak bagus makananku. Coba ke inbox Kak baik-baik bilang, Kak ini Kak kurang begininya begini, ininya harus diperbaiki. Lebih senang Kak terima yang seperti itu. Kan ada juga saya dengar bahwa disuruh Maki minta pindah ke Cendana. Kan strategis sekali Kak. Mudah-mudahan saudaraku ini nonton. Sebenarnya lama misalnya Kak disuruh pindah. Itu yang aku bilang tadi, saya tidak mau Kak bebankan keluarga. Saya orangnya keras Kak. Tidak mau Kak dikerasi. Sebenarnya tidak dikerasi Kak. Biasa ditanya aja sama saudara. Jangan mau kok begini, jangan mau begini. Biasa bertentangan sama hatiku. Dan tempat itu tempatnya saudara saya. Tidak mau Kak nanti ada apa-apanya di belakang. Terus kalau kontrak Kak, kupikir kan kontrak Kak, mau Kak berbuat apapun itu ku takut. Tapi saudaraku tidak begitu orangnya, welcome sama teman-temanku, dia suka aja sama teman-temanku, akrab sama ku takutkan nanti dia bilang kau sudah dikasih mau ke tempat terus kau begitu Ji, mau joko apa sebenarnya, apa yang mau kau cari? Kalau saya mau cari itu mau juga nikmati hidupku yang begini sampai di mana, bukan juga ceritanya cari uang harus Kak beli ini harus tidak ada Ji, yang penting apa yang ku makan besok. Yang penting itu ada yang untuk penting ada kehidupanku. Kecuali harus Kak bayar utangku ada Kak, ada sih juga satu bank itu kan umum ya biasa di situ. Kalau tidak mengutang Kak begitu Kak, tidak ada semangat kerjaku, tidak ada semangat kerjaku untuk mencari uang. Kalau tidak ada utangku bodoh amat Kak kerja, sebentar Kak lagi jalan. Saya itu tidak jarang Kak buka salon, saya itu pelanggan kok. Seperti Kak apa dia tidak sombong ya, cuma pasti dia telepon, Ruth di mana? Kan ini kodong pelanggan, kalau sudah enak merasa nyaman di kerja rambutnya, tidak mau pindah. Saya pelangganku emosi, selalu Kak bertengkar seperti saudaraku kemarin bertengkar. Ruth di mana? Ini lagi di jalan, padahal di dalam salon lagi ndak muka. Ini lagi di jalan, di depannya kipas angin. Lagi di jalan Kak, mau Kak ada acara istilahku arisan, kan banyak arisanku. Ini lagi mau Kak pergi arisan sama teman-temanku. Bilang oh iya, keluar ke coba. Pas ya keluar, ya ada di pintu. Kau pembohong mintong, kau bilang malas Kak kerja. Kenapa mau kok kaya, mau kok banyak uangmu? Tidak, kau lagi malas karena mood Kak gitu. Makanya aku pikir coba pemasukanku di teman-temanku, contoh pelanggan-pelanggan tetapku seumpama tuh saya tahu nih, oh ada nih 1 bulannya ini ada nih 1,5 juta aku dapat dari pelanggan ini, karena ada pelanggan ini bayar sekian, tidak bayar, bukan kan salonku saya orang bayar cukur 15.000, cuci dengan cukur 25.000. Jadi kalau aku hitung ke pelanggan-pelanggan biasa dengan pelanggan-pelanggan yang istimewa, yang itu aku bilang pelanggan istimewa kayak pegawai-pegawai bank, biasa bayar lebih. Kayak bos-bos begitu, ya biasanya bayar 100.000 satu kali cukur, ada yang kadang bayar 500.000, 250.000 ya. Nah di situ nih biasa ku jaga sekali, yang pembayaran seperti itu, biasa ku jaga. Terus biasa bisa buatkan makanan, saya kirimkan ke kantor, ini makanan cemilan-cemilan lah apa, yang saya temani akrab supaya dia tidak keluar dari saya begitu. Makanya dia menjaga, karena di situ sudah aku tahu nih, oh pemasukanku di situ sudah ada nih 1,5 juta per bulan, oh aman mak. Jadi cari mak yang lain-lain lagi. Kalau yang singgah-singgah aja kan tidak terhitung gitu, yang itu. Tapi kalau itu harus kujaga, oh pegawai ini Bang Sulsel harus kujaga ini. Bang ini harus kujaga ini pelangganku tidak boleh ke tempat lain. Terkadang mau penting sekali bilang, Ruth saya mau rapat hari, kalau di dalam daerah Bulukumba aja harus Kak pulang. Bilang iya atur pakai jadwal begitu, kayak begini kita atur jadwal. Iya begitu. Terus motivasinya Kak untuk teman-teman tak di luar sana yang mau yang mungkin diharapkan untuk hijrah, ada tidak yang bisa dikasih ajakanlah ceritanya, hal apa yang ingin disampaikan untuk teman tak yang lain? Motivasi untuk teman-temanku, maksudnya yang perempuan kemarin supaya ajakan lah bagaimana apa deh, ayo nih kita berubah secara pelan-pelan, ikuti kata hati kita. Kalau yang bukan sebenarnya sih bukan tidak baik, tapi di mata Tuhan itu
diciptakan cuman Adam dan Hawa, tidak ada Wandu, tidak ada Wendy. Itu cuma diciptakan laki-laki dan perempuan. Iya Kak. Harus kalau saya prinsip pribadi, Iya. kalau saya prinsipku pribadi, saya mau meninggal dengan keadaan laki-laki, tidak mau Kak meninggal dengan keadaan perempuan. Makanya teman-temanku, jangan sampai meninggal di wujud perempuan. Jangan sampai Iya. karena Tuhan terima itu nih aku bilang tadi, terima Tuhan kita diciptakan laki-laki, harus pulang dengan laki-laki. Itu yang selalu kupegang. Makanya itu yang saya dulu aku bilang, harus Kak berubah cepat supaya kalau meninggal keadaan itu tidak mau Kak dengan keadaan perempuan. Itu selalu dulu di pikiranku awal. Di pikiranku dulu begini. Bagaimana itu? Waktu pertama kali berubah tuh, saya bilang begini, bagaimana itu nanti tiba-tiba keluar Kak di jalan dan Kak bulu mata tiba-tiba sentok Kak motor mati Kak, ada bulu mata tak pasang, pasti orang-orang encong. Enggak, hati kami bilang, terang Kak bulu mata bahaya. Pernah Kak begitu Kak? Pernah ada kejadian seperti itu. Saya waktu kecelakaan Kak dulu, tapi tidak sempat mati. Kan masih ada ya sekarang. Iya. Kecelakaan Kak, pas saya pakai baju panjang setelan, baju perempuan setelan, diikat rambut, pakai soft lens, pakai bulu mata, dikuci rambutku satu, pakai motor, hujan-hujan, jalan. Mau kipi mana hujan? Saya mau cari temanku pada waktu itu, ini saya lagi makan, lagi makan sama saudara, kakak, semua lagi makan. Katanya kalau makan itu tidak boleh tinggalkan ya. Iya, ada lah ya. Ada orang tua atau yang orang-orang tua dulu Iya ini betul. Saya makan sama saudara-saudaraku makan. Saudaraku yang tertua sama suaminya di paruku lagi makan. Ini telingaku seperti yang panggil Kak Ruri. Namaku dulu Ruri. Sakit tuh. Nah kenapa kok tidak ada yang berteriak? Lagi makan Kak ini. Tidak ada Ji. Siapa itu? Ada panggil Kak. Pergi ambil motor, tinggalkan makananku. Saya pergi Kak cari temanku. Pas di perempatan lampu merah penjual pisan molen cilik, mocil di Pasar Tua itu yang penjual martabak, jalur 2 itu di situ. Yang ke hutan, ke taman kota. Ke taman kota. Saya dari arah Bundaran, Lingkaran, terus di sebelah kiri di sini ada orang main domino, bapak-bapak sama setengah bayar lah bapak-bapak, bapak-bapak semua di situ main domino, bapak-bapak hidung belang. Main domino, menjoget, penjual martabak ke depan, ada mobil dari arah sana, arah Makassar, saya dari arah Lingkaran, sebenarnya mau terus, terus ini mobil mau belok kiri, mau terus, tapi dia weser kiri, tapi terus saya terus, disibatlah saya sama itu mobil, pak. Di situ ada air tergenang yang bekas hujan, ada air tergenang, terus penjual martabak depan, penjual martabak itu wajangnya di depan, wajang minyak situ tempat penggorengannya, saya lempar di depannya wajang, hampir Kak, tidak sampai pokoknya hampir tertumpah itu minyak. Coba kita pikir kalau sampai tidak ada tidak jadi miruten. Iya, bukan miruten. Mirunting. Di situ Kak kecelakaan. Pas dikerumuni Kak itu kan keadaan perempuan. Jadi orang-orang melihatnya sepintas. Pas orang main domino, cewek jatuh ditabrak. Berkerumun lah orang pas dia lihat, bencong. Tadinya itu lukaku Kak toh. Lukaku banyak sekali di sini, di lutut. Tidak ada yang kurasakan lari Kak di sudut-sudut. Tidak ada kurasakan tegar sekali Kak. Pas Kak itu sampai Kak di rumah sakit baru kurasa semua. Sakit dan semua ternyata sakit semua. Tadi tidak ada, langsung Kak lari berdiri seperti Kak itu ceritanya yang ditabrak langsung Kak berdiri lari. Karena tidak mau kita lihat tidak orang. Tidak mau Kak dilihat orang Kak dikerumuni Kak. Pas ku dengar itu sepintas bencong. Tadinya mau Kak pinsang, tidak jadi Kak pinsang. Coba gak ada yang tahu itu semua ceritaku banyak sekali. Astaga lucunya itu pengalaman hidup tak. Saya selalu Kak malu, bukan Kak malu. Enggak pernah Kak malu dengan kehidupanku, tapi kalau pada orang yang berkerumun seperti itu dan tiba-tiba aneh kejadiannya, pasti kabur Kak, lari, tidak mau Kak. Ya Allah, sampai masuk ke rumah sakit berarti parah betul. Parah. Sebenarnya tidak parah-parah banget ya, masuk ke rumah sakit.
Itu temanku yang punya kendaraan. Alasan mau aku sakit supaya dibayar aku sebentar. Nggak jadi kan Kak ceritanya itu. Supaya dibayar Kak ceritanya itu mobil yang tabrak. Atau ternyata yang tabrak Kak siapa? Iparnya Kak Diana. Ya Allah. Disitulah berbicara dengan kekeluargaan. Itu rugilah saya dengan kecelakaan. Semua ini luka-luka aku rugi. Lucunya Kak nih. Ternyata. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah ya menjadi Rudi ganteng. Rudi Rajab yang sekarang bukan Tante Ruri, bukan Ruri Rebecca. Bukan. Sekarang lebih tepatnya biasa dipanggil Kak Om Ruteng. Dipanggil Rudi. Semenjak ada brand kok dipanggil Kak Om Ruteng. Om Ruteng. Tapi enak juga dirasa dipanggil begitu. Suka deh. karena memang nama aku juga toh. Iya. Siapa sih yang tidak mau dipanggil ganteng? Iya. Kita ada misalnya lah PDMI saja. Apalagi ganteng memang sih. Itu tergantung matanya orang masing-masing melihat. Sehingga saya ganteng. Ih serius Kak. Ya Allah, maafkan aku, suamiku tercinta di luar sana. Di bawah sana maksudnya. So ganteng. Ku puji Wiri. Ya Allah Kak, terus motivasinya untuk orang-orang di luar sana yang mau memulai usaha dengan modal yang minim, apa yang bisa diberikan? Jangan pakai takut kalau mau usaha. Intinya jangan lihat orang buka usaha viral, terkenal, banyak pembelinya, kita lihat kita juga mau ikut-ikutan, bikin kreasi, buat usaha sendiri, apa yang kita ciptakan sendiri. Jangan bolehlah menciplak tapi jangan sepenuhnya. Karena sebagian kuliah banyak apa yang viral itu yang dia buat, tapi tidak ada di situ tidak ada di situ. Asal ciplak langsung juga jual. Nanti ini juga laku. Beda-beda rezekinya orang. Iya, enggak sama kan? Sama, iya. Makanya saya pikiranku terserah. Ini dulu saya jual. Kalau saya lihat di Bulukumba, kalau saya lihat entahlah itu sosial media aku, saya yang kurang bersosial media. Kalau saya lihat saya yang pertama deh yang menjual pakai toples, pakai tempat seperti ini. Entah siapa dulu yang pertama. Nggak pernah aja Kak ada yang mau lomba Kak pertama, tidak aja. Mau aja Kak lihat siapa yang pertama dia. Pas setelah itu laris sekali, sampai di Parepare, sampai keluar dari Bulukumba ini kok sampai ke Labuan Bajo, sampai ke Pinrang. Pernah jangan karena takut tak hancur, tak bontang-banting itu tuh kan begini susahnya. Terlalu rapuh. Dan tidak apa-apa Ji, berarti ini orang bukan nya dia beli. Mau naji ceritanya itu bikin story buat Om Ruteng, entah itu mau enggak tahu nih. Yang jelas pokoknya maulah dia ada di berandaku itu orang begitu. Tapi udah suka Ji juga karena bukan 1-2 kali. Order selalu order. Pas setelah itu viral Facebook. Tapi saya jarang kalau jarang sekali aku posting Kak. Habis itu baru Kak posting lagi. Habis lagi barangku baru Kak posting lagi. Tidak Kak tiap hari enggak. Pas saya posting ada temanku yang kirimkan Kak. Berupa toples juga. Kak ada jual ini yang biasa kompor toh. Tapi aku terima aja. Biar kapang. Kalau jualan selagi tidak dia ganggu brandku, begitu. Tidak pernah ganggu namaku. Mau kau jual sama seperti saya boleh, mau kau jual apa boleh. Kan orang begitu yang tidak panjang Kak. Biasanya kalau saya lihat pas dia jual bilang berapa dijual kan kepo-kepo berapa 45 bilang berarti saya 50 dia 45. Nah kasih turun harga. Iya turun harga tidak apa-apa Ji, tapi sampai sekarang hilang tidak pernah kuliah. Itu aku bilang kalau konsisten dan cita rasa dijaga pasti bertahan. Terus Kak pertanyaanku lagi, selama berubah menjadi sosok Power Rangers ya Power Rangers sampai Ping. Peace. Apa Kak? Ada tidak perempuan yang dekati dekati banyak, tapi dekati sebagai teman. Tapi pas waktu saya berubah hijrah 1 bulan saya berubah. Saya kan dulu viral masalah Bahak Bahri. Setelah itu hilang, tiba-tiba muncul Pojong Subuh.
viral lagi, muncul lagi fotoku yang perempuan sama laki-laki. Ada itu istilahnya dulu yang Before after. Bukan before after, yang 2000 apa? Iya, Yang muncul itu. ada Apa ya, istilahnya dulu itu? Yang apa? anak Ada TikTok TikTokers? yang Ada dulu perubahan yang hidup perubahan dari 2000 ini. Yang dulu zaman dulu foto tak dulu yang 2000 berapa 2002 yang 2000 sekian yang sekarang. Itu ada yang edit fotoku seperti itu, foto perempuan dengan foto laki-laki. Laki-laki. Itu langsung viral sampai ke pusat, ke Pejang Subuh Indonesia. Dia lihat ini siapa, bilang ini Rudy. Bilang oh bikin komunitas Pejang Subuh. Dia lihat di situ daninya Pejang Subuh. Terus dia tanya-tanya, memang enggak ikut aturannya Pejang Subuh Indonesia kalau tidak begini dulu awalnya Kak. Ini ketua aku dulu Pejang Subuh, Kak Lewa, dia ambil logo Pejang Subuh itu di Google, ambil di Google, ketik Pejang Subuh dapat Google. Dia tempel begini nih, jadikan dia ambil jadi Google ceritanya. Iya, asal comot. Asal comot, terus dilihat deh sama Pejang Subuh Indonesia. Lah itu logoku. Kenapa kau ambil? Tidak begitu. Tidak tahu saya bahasanya seperti apa. Yeah. Nanti kita tanya-tanya itu Pak Ketua Pejang Subuh. Seperti itu. Dia bilang, kenapa logonya seperti itu? Dibahasakannya begitulah tadi. Saya takut nanti salah bicara. Iya. Kenapa logonya diambil seperti itu? Kalau mau ikut ini Pejang Subuh Indonesia ini, kita ada anunya, apa namanya? Cabang-cabang yang dibuat. Iya, banyak cabangnya, ada di Lombok, ada pokoknya seluruh Indonesia, ada Biak, ada semua Bandung. Itu nih ada anunya Silatnas. Setiap tahun itu ada Silatnasnya. Pas kebetulan ayo Derut muncul nih tuh fotoku Kak. Yang laki-laki perempuan muncul fotoku. Ini siapa? Bilang ini nih Rudy yang apa? Ya bisa dibilang hijrah lah toh, yang berproses hijrah. Ini Rudy bilang, oh iya bagus ini, kenapa nanti ada Silatnas, kalau boleh ikut itu logonya diganti pakai logo ini saja, ikuti saja, jangan pakai logo. Kalau pakai logo sendiri berarti kita tidak ikut Pejang Subuh di Indonesia, di pusat toh, berarti kita berjalan sendiri, tapi jangan bawa-bawa nama ini, ganti nama logonya. Tapi bilang ketua pada saat itu, bilang ayo ikut saja di situ biar bagus juga. Banyak teman-teman tak, apalagi ini temanya mau demi kebaikan, berlomba-lomba untuk kebaikan toh. Baku tolong-tolong di situ ya sempat situ berbicara sama Kak, ayo Kak Lewa, kebetulan itu hari belum dia punya anak tuh, lama juga udah punya anak. Mungkin salah satu itu mungkin juga jalannya salah satu itu juga mungkin jalannya dikasih momongan selama beberapa tahun itu temanku. Saya sahabat sama istrinya. Itu ada di gengku, di geng Gincil. Itu temanku Ulfa. Dia lama itu dapat anak. Dapat momongan. Berjalan itu Pejang Subuh, jalan nih sampai beberapa. Tidak lama tiba-tiba tinggal. Pokoknya anak emas itu anaknya, kayaknya dia deh, karena 12 tahun perkawinannya itu ya. Kalau enggak salah sih 12 tahun perkawinannya itu. Luar biasa. Di situ nih. Iya. Jadi ini kembali lagi yang saya tanya perempuan mau alihkan ini. Tidak lolos. Ada tidak yang menunjukkan langsung? Haruskah? Harus. Pas 2 bulan saya ada di Pejang Subuh, muncul semua dulu itu yang pernah Kak dulu live, selalu Kak dulu live, pernah Kak ikuti waktu masih panjang rambutku, masih zaman dulu Kak, suka Kak lihat lucu-lucuan, suka lihat gaya-gaya bicaraku, centil begini. Pas saya berubah, tiba-tiba muncul, tapi saya sudah blokir itu orang. Tapi mami aku cari, tapi aku lupa banyak sekali teman-temanku. Dia chat, Kak begini ceritanya, ini orang Jogja ya, pakai syar'i, tipe aku sebenarnya. Iya, sebenarnya tipe aku sebenarnya. Tapi kan dulu tidak ada niatku untuk mau menikah, tidak ada sekali, tidak ada, nol banget. Dia bilang begini, Kak, alhamdulillah kita sudah berubah, syukur, saya bahagia sekali lihat seperti itu.
Masih pujian judul bilang iya deh, alhamdulillah terima kasih banyak. Support Kak Nah supaya masih bisa Kak seperti ini bisa kupertahankan seperti ini supaya tidak bisa malah lagi kembali seperti dulu berpakaian perempuan. Terus dia bilang, "Iya Kak, alhamdulillah. Ih ganteng Kak begitu." Saya kira puji-puji biasa gitu, puji-pujian biasa. Bilang, "Oh iya makasih banyak. Nggak salah lihat Ki kata Rak mungkin Matata. Ganteng dari mana?" Langsung dia bilang lagi. 3 hari Kak itu baku chat begitu. Dia bilang lagi begini. Besoknya, "Kak apa kabar Tak? Baik-baik Jeki." Aneh nih menurutku tuh. Kayak seorang seperti gayaku dulu gaya gombalku dulu sama orang-orang. Begitu. Pas dia bilang begini. "Kak apapun saya terima." Maksudnya dia bilang, "Pokoknya saya suka Kak, apapun keadaan tak." Ini yang saya cari sebenarnya. Tapi belum aku tahu lebih dalam. Yang dulu tuh belum Kak dulu mau, tapi sekarang ini kayak begini karena dia bilang begini. Apapun mungkin jawabannya mau sama saya deh kayaknya sih begitu. Dia bilang, "Kak apapun keadaan tak, apapun di belakang tak dulu saya suka, saya terima apa adanya." Bilang maksudnya kayak bagaimana? "Saya suka Kak, mau Kak sama kita." Bilang, "Oh iya deh makasih banyak. Nah sudah suka Kak begini tapi belum saatnya untuk begini. Saya dulu mau Kak proses ini, mau aku perbaiki dulu hidupku yang seperti ini. Entah ini sampai di mana jalanku seperti ini. Siapa tahu besok lusa kembali Kak pakai syar'i seperti kita." Kan tidak mungkin toh. Jadi ku jalani dulu. Tapi risih Kak selalu tiap hari baku chat. Tak lama aku blokir. Oh ya Allah. Aku blokir karena saya mau berubah untuk belum dulu seperti itu. Tapi jalannya waktu ada niat tapi belum saatnya. Iya. Alhamdulillah. Niat dulu niat. Iya harus percuma kita tidak ada niat. Apa sih yang mau berubah orang kalau tidak ada niat? Contoh saya suruh kita berubah. "Kak bisa kita lepas jilbab tak di depan kok?" Mau kita tidak? Aku tanya kita contohnya, mau contoh kecilnya. "Kak lepas kita coba jilbab tak mau kalian ke rambut tak?" "Ih jangan dimarah ke suamiku." Coba izin kita dulu sama suami tak, walaupun izinkan ke suami tak tidak ada niat tak untuk kita, pasti tidak mau demi konten ini harus Kak buka Kak. Itu iya, contohnya seperti itu. Sekali. Super sekali nih pembicaraan malam. Belum masih banyak sebenarnya nih mungkin. Iya, sebenarnya masih banyak. Cuman kalau ditanya Kak seputaran itu yang bisa kutangkap, dijawab karena sebenarnya banyak nih konsepku di rumah. Banyak sekali ada tadi mau aku bilang tapi tidak ada yang enggak. Maksudnya aku masih lupa Dilupa Iya, berarti ada ini next episode lagi kalau ada gebrakan barunya Om Rutten masih betul. siap. Kalau masih ada yang mau cerita, mau dengar ceritaku yang sebenarnya ini jujur bukan yang palsu-palsu yang ku cerita. Tidak pernah Kak cerita bohong kalau masalah perubahanku ini nih sebenarnya. Karena banyak orang di luar sana itu begini itu. Tapi kalau mau cerita sebenarnya ini yang ceritaku sebenarnya. Ini yang dialami. Iya, karena banyak orang yang mau tahu. Sebenarnya banyak yang mau dengar ceritaku. Ruth, banyak sekali. Ruth ceritaku tapi tidak pernah kamu cerita Kak. Yang kedua kalinya aku ceritakan di tempat umum. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama itu di Radio Kendari. Saya waktu di Pejang Subuh. Di Pejang Subuh itu dia telepon Kak lewat. Disuruh Kak datang. Bisa kita tidak jalan ke sini? Bilang ada ndak uang kosnya budgetnya ke sana? Karena kan jauh. Coba Makassar lagi tidak mau Kak. Otomatis keluar Kak dana. Iya. Kalau sebenarnya kalau untuk inspirasi buat orang-orang. Iya. Itu nih aku bilang petik yang bagusnya, jangan mau kau ambil yang jelek-jeleknya. Makanya cerita Kak itu hari pagi-pagi pulang sholat subuh berjamaah sama komunitasku. Saya tanya ketua kok, "Kak ada undang Kak ini." Undang apa? Bilang ada undang Kak cerita mau kono bagus gitu. Biar mi cerita mau ke situ kalau selagi pedeko dan selagi tidak malu-malu ku ceritakan aibmu ke orang, ceritakan mi itu demi kau juga dapat anunya. Kita juga bisa kita dapat nih pahala menginspirasi juga orang, dapat nih pahalanya selagi kau tidak pernah malu dengan harus ku terbuka. Yang penting tidak malu kok dengan perubahanmu yang terjadi. Tidak pernah tak malu. Selagi orang yang bertanya baik dan tidak menjudge orang ini. Pernah ada temanku begitu sahabatku malah pun pencitraan kok.
pencitraan kau bilang, terserah mau kau bilang pencitraan, susah kak mau jelaskan kok apakah itu sebenarnya arti hijrah, itu yang selalu mau kau pertanyakan. Jadi ku bilang hijrah kak, oke lah berubah kak seperti ini, berubah kak seperti ini, tapi selalu kak bertanya-tanya, masa mau ku umumkan ke orang-orang, bilang berubah kak, tapi masih begini kak, masa mau bilang nggak begitu, padahal sekarang basicku kayak laki-laki, iya begitu. Sisa lihat maka apa adanya misalnya yang begini. Jadi kalau ada yang ku perbuat di belakang yang tidak tahu orang, itu yang aku bilang tadi kak, saya mau sama Tuhan yang tahu. Nilai nih kebaikanku, jangan selalu cari keburukan yang baik diambil, yang buruk dibuang. Jangan selalu mau menghakimi orang. Menghakimi orang, mencari-cari kesalahannya orang. Tahu betul sebagian orang-orang seperti itu. Kak, ya Allah, luar biasa ya untuk malam ini. Terlalu luar biasa sebenarnya. Cuman ya begini, itu yang aku bilang tadi. Kalau ada teman-temanku nonton, bilang, kak kenapa Ki ngomong seperti itu padahal tidak begitu Ki. Oke lah, karena kau selalu dengar dari katanya. Itu makanya aku sarankan, jangan Ki selalu dengar dari katanya, dari orang-orang, dengar Ki langsung dari sumbernya. Kalau saya ini seperti ini, itu tadi saya bilang, Rudi beda berubah karena mimpi kok dong. Lihat mamanya begini di alam kubur. Lebaynya. Jadi malas kak biasa berbicara seperti itu. Jadi kalau mau Ki tahu Ki sebenarnya saya berubah, satu Jiku bilang Sinchan itu segalanya saya. Segalanya Sinchan. Bilang itu kakakku. Kenapa aku tidak suka adiknya? Bukan tidak aku suka, tapi kau coba disuruh memilih. Suamimu atau suaminya orang. Nah dua ini. Yang mana kau pilih? Ku pilih itu suamiku dan cocok nih karena itu yang kau sayang, itu yang kau paling sayang. Jadi kalau mau kak suruh mau sayang ke ini, oke lah ku sayang sebagai teman, ku sayang sebagai adiknya Sinchan. Itu tapi kalau Sinchan jangan kau pernah ada ambil ke posisinya dia karena dia yang terbaik menurutku saat sekarang bagiku. Begitu kan. Ya Allah, luar biasa ini ceritanya. Menurut tepuk tangan Ki dulu. Satu orang sudah mulai mengantuk di sana. Ya Allah luar biasa kaya bahwa ya ketika mau berubah jangan perhatikan orang lain. Fokus ke diri karena harus dari hati tak sendiri ya. Dari hati, dan untuk yang mau mengajak rangkul dengan pelan-pelan, jangan kerasi. Kalau dia dikerasi pasti tambah keras juga karena dia itu mengalahkan hati perempuan sebenarnya. Manusia juga. Iya manusia, tapi hati perempuan kan sebenarnya bagaimana kalau hatinya perempuan menurut rapuh sekali. Serapuh ya kak. Ini di atasnya kerapuhan ini kalau rapuh sekali, cepat sekali baper, cepat sekali. Kalah. Justru malah enak sebenarnya dijadikan apa dia kalau mau menilai sesuatu. Tanya mereka orang seperti itu. Dia itu spontan. Tidak baik, jelek. Dia tidak pernah palsu. Jujur sekali. Iya. Meskipun yang dibawanya palsu. Iya, meskipun dibawanya palsu. Tapi hatinya sebenarnya itu. Saya suka sekali kak sebenarnya teman-temanku yang seperti itu. Cuman itu yang aku bilang tadi, kalau harus diarahkan yang lebih bagus, rangkul, jangan kayak kerasi. Kapan-kapan kita kerasi makan menjadi-jadi. Itu saja. Karena saya seperti itu kak dulu. Ada yang tegur kak, berubah mau kok. Tunggu, aku tambah-tambahi yang tambah dandan kak. Tapi kalau bagus sama saya berbicara, pasti ini tuh orang mau jadi terima bagus. Berarti mau jadi terima. Itu aku tanya teman-teman cowok, mau jadi temani kak jalan saat sekarang, pernah kak ini bencong begini. Kenapa? Itu teman begitu yang aku cari kak. Ada biasanya banyak teman-temannya begitu pasti begini. Itu yang aku takutkan. Tapi kalau maka cari teman betul-betul yang mau terima kak. Apa adanya. Makanya nyaman mak, makanya sekarang nyaman mak dengan gayaku yang sekarang. Pertamanya dulu berubah kaku sekali kak. Aku di depan layar masih bagaimana. Terus aku kunci apa semua. Terus ke depannya pencapaian yang ingin dicapai kak. Yang ingin di dalam hidup tak apa yang ingin diwujudkan di dalam hidup tak ini, bukan maksudnya di luar konteks usaha, tapi lebih ke pribadi tak sendiri. Satu, mau kak berdoa di Baitullah. Itu yang selalu selalu dirindukan. Kurindukan. Mau kak buktikan itu
sama orang tua aku almarhum tuh, kalau saya ini bisa maka cari uang sendiri dengan hasil keringatku tanpa saudara-saudaraku yang punya yang ada uangnya tidak pernah kak minta. Bisa kak cari uang makan sendiri. Karena ada pesannya orang tuaku satu yang almarhum laki-laki, kalau ada temanmu atau orang-orang yang mau minta makan, usahakan kasihkan dulu mereka makan. Mending kau jangan dulu kasih mereka makan dibanding kau. Itu yang selalu ku ingat. Makanya mau kak buktikan insya Allah kalau betul-betul dikasih kak rezeki berlebihan sama Tuhan, itu mau kak pergi berdoa. Oke lah, berdoa kak di tempat ini sama aja sebenarnya. Tapi mau kak ada di sana berdoa yang khusyuk sekali. Amin. Kita doakan semua, semua. Amin. Kak, terima kasih banyak kak. Sebelum menutup kita ada. Mau ditutup? Iya. Mau ditutup? Belum masih pakai. Ayo Mi lanjut, tidak masalah. Ada first question. Apa itu? Dijawab cepat kak Di. Jawab cepat. Takutku. Yang pertama kak, laki-laki atau perempuan? Laki. Terus salon atau travel? Salon. Sinchan atau Juliano? Sinchan ya. Terus jomblo seumur hidup atau menikah? Jomblo seumur hidup atau menikah? Kalau jomblo kak seumur hidup sakit kak, tidak ada yang rawat kak. Sekarang ada niatku untuk mau menikah. Iya. Berarti menikah deh. Menikah karir atau uang? Uang. Kenapa uang? Uang yang bisa kak bentuk menjadi karir. Begitu. Iya. Begitu. Iya begitu. Oke. Terus yang terakhir. Apa terakhir? Ketawa Pak duluan. Siapa kasih pertanyaan ini? Ini aku ini pertanyaan bikin takut-takut. Apa? Penasaran ya. Menunggu ya. Ditusuk atau menusuk? Ditusuk atau menusuk? Menusuk. Menusuk karena saya suka makan baksonya Sinchan. Oh iya. Saya ada langganan baksoku. Biasa panggil Sinchan, kakak Sinchan. Menusuk dong, masa ditusuk? Sakit. Masya Allah. Super sekali malam ini. Terima kasih banyak Kak sudah hadir di podcast edisi. Berbagi inspirasi, sehat-sehat, sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Aduh.